Capek. Nonton aja kali ya. Nonton drakor atau TikTok. TikTok aja deh. Benar nggak Regi? Nah, Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kasus korupsi di lingkungan BUMN kembali mencoreng tata kelola perusahaan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka. Sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan menjadi korban perundungan. Polisi akhirnya menetapkan 3 anak di bawah umur sebagai tersangka kasus perundungan. Video viral perundungan terhadap siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan, polisi mengamankan 6 orang pelajar untuk dimintai keterangan. Perasaan ini berita kemarin deh. Kok muncul lagi? Miris ya. Generasi zaman sekarang aja udah kayak gitu. Apa kabar generasi yang akan datang nanti? Mereka juga akan dikelilingi orang-orang toksik seperti di zaman ini. Atau malah mereka yang jadi pelakunya. Sekarang semua yang jadi perbedaan kita, entah dari segi ekonomi, miskin kaya dibanding-bandingkan, budaya dianggap rasis, fisik dibody-shamingkan. Semua itu jadi topik pembulian yang paling asik bagi mereka. Emang mereka sesempurna apa? Tahu nggak, di pendidikan zaman sekarang, kalau dibandingkan sama yang dulu-dulu, beda jauh. Anak-anak sekarang lebih memilih bersantai dan berfoya-foya daripada mengejar pendidikan mereka. Mereka lebih mementingkan ego dan gengsi mereka. Pantas saja anak zaman sekarang kayak gak punya otak. Taunya cuma pengen eksis. Percuma eksis kalau otak gak ada fungsinya. Oh iya, aku sempat lihat di TikTok kemarin. Anak sekolah gak tahu jawaban dari 5 dikali 5. Ada yang jawab 10, ada juga yang jawab 50. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata itu anak SMA. Ada juga berita lulusan sarjana banyak yang jadi pengangguran. Jadi selama ini kuliah mereka sia-sia dong. Terus yang menjadi paling marak diperbincangkan, tikus-tikus di balik kekacauan besar di negara ini. Korupsi dibincangkan hingga ke seluruh dunia, dari kalangan bawah sampai atas. Telinga mana yang tidak mendengar berita itu? Kenapa? Ada apa dengan bangsa kita? Semua kacau.
janji membawa perubahan, mereka juga yang membuat kekacauan. Mereka egois. Mereka tidak memikirkan generasi yang akan datang nanti. Di mana letak hati nurani mereka? Banyak sekali janji yang mereka ucapkan. Katanya sih untuk masa depan bangsa ini. Bohong! Semua itu hanya ucapan saja. Mana buktinya? Tindakan gila seperti itu dibilang untuk masa depan bangsa. Negara berbineka ini. Benar, kita berbeda. Tapi persatuannya tidak ada. Tindakan rasis, fanatik, kecurangan, ketamakan terus bergeliat di zaman sekarang ini. Mana yang katanya bineka tunggal ika? Di mana nilai dasar kenegaraan kita? Katanya ini negara merdeka. Merdeka apanya? Tuhan, kenapa kekacauan ini begitu pelik? Apakah kami harus berdiam diri saja? Apakah kami harus terima jika negara kami hancur di tangan kami sendiri? Buka mata kita lebar-lebar. Lihat, lihat, lihat semua yang terjadi di bumi pertiwi kita ini. Pilihan kita hanya dua: menyerah atau bertindak. Aku merasakan ada isakan tertahan di kerongkongan kita semua. Tapi kenapa kita memilih diam? Seharusnya kita suarakan teriakan kita yang tertahan itu. Kita tak perlu takut. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kita berhak melakukannya. Apapun keadaan saat ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memperjuangkan kemerdekaan yang sebenarnya. Ini saatnya kita mencari arti kemerdekaan itu.